Perkenalkan diri, nama saya Cici Paramita, MPM 1823129. Di sini saya akan membahas tentang tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Ekspedisi Barang berbasis web pada PT Antarjasa Ekspres Bandar Lampung. Yang pertama, saya akan membahas tentang bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori, bab 3, analisa dan perancangan, bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, kesimpulan dan saran. Saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang terjadi sekarang ini, khususnya di Indonesia, teknologi tidak ada lagi menjadi hal yang aneh, bahkan sangat diperlukan untuk mendukung kinerja kerja dari suatu organisasi. Untuk itu kita dampak dukungan teknologi informasi sebuah perusahaan mungkin sangat mustahil untuk dapat berkembang. Informasi ini dapat dikatakan menjadi kunci pendukung dan dapat meningkatkan manajemen perusahaan agar dapat memenangkan persaingan yang semakin lama semakin meningkat. Salah satu metode untuk melakukan peningkatan pelayanan maupun promosi atau tracking terhadap pelanggan PT Antarjasa Ekspres adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi. Dengan banyaknya pelanggan sangat membutuhkan proses sistem yang sangat cepat dan tepat. PT Antarjasa Ekspres adalah perusahaan di bidang jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Sentot Alibasa nomor 61 RT 01 RW 13 lingkungan 3 Kampung Garuntang Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Bandar Lampung. Perusahaan ini menangani berbagai macam kebutuhan ekspedisi antar pulau, khususnya menangani daerah Jakarta Lampung. Saat ini sistem perusahaan ini menggunakan sistem manual dengan mencatat seluruh transaksi mulai dari layanan order hingga status pengiriman. 2. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut. 1. Pengirim belum dapat mengakses informasi secara online dan hanya dapat mengakses informasi dengan datang ke loket pengiriman. 2. Pengiriman dan penerima kesulitan untuk mengetahui informasi mengenai pengiriman barang, di mana, kapan, waktu tiba pengiriman barang. 3. Pihak perusahaan kesulitan untuk melihat laporan bulanan pengiriman secara cepat dan mudah. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang mudah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa masalah-masalah penelitian ini dinilai luas, meningkat keterbatasan penulisan dalam melakukan penelitian informasi serta membuat penelitian terlebih tertara. Maka fokus masalah akan dikaji dibatasi pada 1. Pelanggan dapat mengetahui informasi mengenai pengiriman barang, di mana dan kapan waktu tiba pengiriman barang. 2. Pelanggan mampu memantau barang yang dikirimnya serta mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai ekspedisi barang, baik harga kirim, status pengiriman, serta kendala yang mungkin terjadi saat pengiriman. 3. Perusahaan mampu menangani proses pengiriman barang serta mempercepat pembuatan laporan. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dapat yaitu bagaimana membangun sistem informasi ekspedisi barang berbasis web PT Antarjasa Ekspres Bandar Lampung. Tujuan masalah. Adapun juga tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 1. Membangun sistem yang dapat mempermudah dan mengelola pencatatan transaksi pengiriman dan penerimaan barang. 2. Membangun sistem portal ekspedisi yang memiliki informasi yang membantu pelanggan mendapatkan informasi tentang status pengiriman pada secara online. 3. Menghasilkan sebuah sistem yang membantu perusahaan dalam menyiapkan laporan seluruh transaksi pengiriman dengan cepat dan mudah. Kegunaan penelitian. 1. Penelitian ini dijadikan sebagai sarana praktek dalam menumpukan pendidikan teori yang telah diperoleh dipelajari dalam membentukkan sebuah sistem informasi. 2. Bagi PT Antarjasa Ekspres, sistem informasi ini dapat dijadikan sebagai sistem berkelanjutan yang digunakan perusahaan untuk pengiriman paket. 3. Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat dijadikan tambahan wawasan pengetahuan serta bahan rujuk bagi penelitian yang akan dilakukan pada masa mendatang yang mengangkat tema penelitian yang sama. Kerangka berpikir. Kerangka pemikiran dari sistem informasi ekspedisi barang berbasis web PT Antarjasa Ekspres Bandar Lampung yang melatar belakangnya yaitu mempermudah pemesanan paket dan fasilitas dari ekspedisi Antarjasa Ekspres Bandar Lampung. 1. Planning. 1. Menentukan waktu mulai dan berpikir penelitian menulis ini. 2. Menentukan tempat penelitian atau ekspedisi barang PT Antarjasa Ekspres. 3. Mengumpulkan informasi berupa data yang dibutuhkan dalam penulis ini. 4. Menentukan kebutuhan sistem. Desain. 1. Use case. 2. Kelas diagram. 3. Input output. 4. Activity diagram. Coding. PHP, MySQL, XAMPP, Google Chrome. Testing program dengan menggunakan metode black box.
Yang kedua, testing program dengan menggunakan whiteboard. Metode pengembangan sistem dalam penelitian ini dilakukan studi literatur dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu menangani perancangan sistem informasi, pengarsipan, eksternal programming, dan literatur lainnya yang mendukung penelitian. Ada 4 tahapan, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Pada tahap perencanaan ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan yang membantu teknikal untuk memahami konteks bisnis dari sebuah aplikasi. Yang kedua, desain atau perancangan. Metode ini menekankan desain aplikasi yang sederhana. Untuk mendesain aplikasi dapat menggunakan kelas responsibility tabulator atau cards yang mengidentifikasi yang mengatur kelas pada object oriented. 3. Coding atau pengkodean. Konsep utama dari tahap pengkodean pada extreme programming adalah pair programming, melibatkan lebih dari suatu orang menyusun kode. 4. Testing atau pengujian. Pada tahap ini lebih fokus pada pengujian fitur dan fungsionalitas dari aplikasi. Alat perancangan sistem 1. Unified Modeling Language 1. Use case. Menurut Sugiyarti tahun 2013 bahwa menyatakan UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. Yang kedua, kelas diagram. Menurut Sugiyarti tahun 2013 menyatakan bahwa diagram kelas adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian yang dibuat untuk membangun sistem. Yang ketiga, activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Perancangan sistem 1. Use case diagram. Admin dapat melihat, mengedit, menghapus, serta menambahkan, sedangkan user hanya dapat melihat, dapat menginput data. Use case diagram sistem informasi ekspedisi barang berbasis web PT Antarjasa Bandar Lampung adalah, yaitu ada 4 aktor. Yang pertama, admin, kurir, pengiriman, penerimaan. Admin mendapat login, terus olah data kurir, olah data pengiriman. Selanjutnya bisa cetak laporan pengiriman, sedangkan kurir olah data tracking, konfirmasi pengiriman barang. Selanjutnya pengiriman cek tracking atau resi. Terus penerimaan, konfirmasi barang, pengiriman. Kelas diagram digambarkan dengan sebuah konteks dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dapat diisikan nama kelas, bagian tengah diisi variabel yang dimiliki kelas, dan bahwa diisikan metode-metode dari kelas. Yang pertama, tabel barang, terus admin, kurir, transaksi, pengiriman, penerimaan. Activity diagram admin, login. Admin buka sistem, selanjutnya tampil form login, input user dan password. Jika benar ya, jika benar ya, maka tampil menu utama. 2. Data pegawai untuk admin sistem, buka form informasi. Jika tampil data pegawai, jika iya, klik tambah. Jika iya, tampil form tambah pegawai. Jika tidak, klik edit. Jika iya, tampil form edit pegawai. Klik hapus. Jika tidak, jika iya, tampil form hapus pegawai. Klik simpan. Jika iya, tampil proses publikasi pegawai. Selanjutnya keluar. Form data status pengiriman. Klik tambah. Klik edit, klik hapus, simpan, keluar. Sistemnya. Tampilan data status. Tampil form tambah data status pengiriman. Tampil form edit data status pengiriman. Tampil form hapus data status pengiriman. Proses simpan data pengiriman. Data status pengiriman untuk admin. Buka data status pengiriman. Jika iya, tampil data status pengiriman. Klik tambah. Jika iya, tampil form tambah data status pengiriman. Edit. Jika iya, tambah form edit data status pengiriman. Klik hapus. Jika iya, tampil form hapus daftar data status pengiriman. Simpan. Jika iya, proses simpan data pengiriman. Selanjutnya keluar. Activities diagram user, cek data tracking, kurir, buka. Yang kedua, data pegawai untuk admin, buka data
pom data dihapus, tambah klik edit, klik hapus, klik simpan, lalu tampil data pegawai, tampil pom tambah data. Selanjutnya tampil pom edit data dihapus, tampil pom hapus data tambah, tampil pom data simpan. Rancangan inputnya, pom login, ada username, password. Rancangan pom data pegawai, ada nama, email kantor, username, password, tambah, edit, simpan, hapus. Pom data pengiriman, yaitu ada nama, nomor HP, alamat, nama, nomor HP, alamat, kantor asal, berat, jumlah, biaya, kode tracking, tanggal, tambah, edit, simpan, hapus. Pom data status pengiriman, kode tracking, lokasi baru, status keterangan, lalu update. Rancangan outputnya yaitu ada rancangan menu utama, tambah pengiriman, laporan pengiriman, manajemen akun, kantor kami. Rancangan output daftar laporan pengiriman barang, yaitu ID, kode tracking, pengiriman, penerima, tanggal, pegawai, status. Output cek tracking, ada kode tracking, pengirim, penerima, ada histori pengirimannya, yaitu ID, kode tracking, lokasi terakhir, status, tanggal, keterangan. Hasil dan pembahasan, tampilan menu login, yaitu ada diterima, tracking, mode pembayaran, pengiriman, penerima, tanggal, status. Data pegawai. Di sini ada menu data pegawai, daftar akun pegawai, yaitu ada nama pegawai, kurir, email, kurir, tanggal. Selanjutnya ada tampil menu tambah pengiriman. Di sini ada, jika ia ditambahkan maka ada laporan akan diinput. Selanjutnya ada tampil menu data status pengiriman, yaitu perbarui status, lokasi baru, status, keterangan. Jika ia diupdate status, ada historical pengirimannya, kode tracking, lokasi terbaru, status, tanggal, dan keterangan. Tampil menu data pengiriman, tracking, mode pembayaran, pengiriman, penerima, tanggal, status. Tampil daftar yang sudah diterima. Jika barang sudah dikirim, maka ada daftar yang diterimanya itu siapa aja, ada ininya, cek tracking, nomor pengirim, daftar, ada tanggalnya, tanggal terimanya ya. Selanjutnya ada tampil menu daftar kantor, yaitu nama kantor, alamat, kota, sama ini tanggal, sama kode tracking. Tampil menu tambah pengiriman, yaitu ada nama pengiriman, pelayanan server, waktu dikirim, dan observasi jika ia disimpan. Sini ada tampil menu pengiriman. Di menu tambah tipe pengiriman baru ini ada nama pengiriman, pelayanan servis, waktu penerima, waktu keterangan, status. Selanjutnya tampil menu cek tracking user. Ini menu cek tracking user ini untuk pelacakan barangnya. Kalau bila barang sudah dikirim akan dilacak kode barangnya berapa, ini ya berapa. Selanjutnya tampil hasil tracking. Sini ada histori pengirimannya ya, tampilan trackingnya, pengkodean barangnya. Selanjutnya tampil bukti transaksi. Ini tampil bukti transaksinya, ada penerima sama pengirim, nomor HP, alamat, asal kantor, banyak, jenis barang, status, keterangan, total biaya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah dirancangnya sistem informasi ekspedisi barang berbasis web, PT Antarjasa
Ekspres Bandara Lampung, ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi ekspedisi barang ini bertujuan untuk memudahkan admin maupun gudang dalam manajemen barang dikirim dari konsumen. Sistem informasi ekspedisi barang ini dapat memudahkan para penumpang untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengiriman paket sudah sejauh mana prosesnya. Sarannya, setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa sistem yang ada, maka penulis mencoba mengajukan beberapa saran berbagai berikut. Untuk kedepannya, agar sistem ini dapat dikembangkan lagi dan sebaik-baiknya, karena penulis rasa sistem ini masih jauh dari kata sempurna. Agar dilakukan mainnet secara bertahap kepada sistem untuk menjaga optimalisasi kinerja kerja sistem agar tidak terjadi banyak error ke depannya. Membuat sistem ini lebih sederhana lagi dan jika memungkinkan untuk penambahan fitur yang belum ada agar sistem menjadi lebih baik. Sekian dari presentasi saya ucapkan mohon maaf bila ada kata yang salah, mohon maaf bila ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.